Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad SPD. Saya salah satu PPG dalam jabatan gelombang kedua di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya hari ini mempraktikkan uji kinerja mata pelajaran pendidikan Pancasila materi norma dalam kehidupanku kelas 5 di SDN 18 Sangedium. Untuk ini, lebih jelasnya marilah kita simak video berikut ini. Demikian pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Minta tolong salah satu dari Bapak untuk memimpin kegiatannya.
Kemudian Dihamin. Hadir Pak. Dihamin. Cantika. Hadir Pak. Tangan kanan Cantika ya. Kemudian Edi. Hadir Pak. Kemudian Eno. Hadir Pak. Eja Agustino. Hadir Pak. Kemudian Pauji. Hadir Pak. Haikal. Hadir Pak. Jordan. Hadir Pak. Dan kemudian Kasih. Hadir Pak. Kirana. Hadir Pak. Marcelo Almubari. Hadir Pak. Muhammad Alif. Hadir Pak. Kemudian Muhammad Azril. Hadir Pak. Muti. Hadir Pak. Nur Asifa. Hadir Pak. Pak. Randy. Hadir Pak. Safi. Hadir Pak. Kemudian Sera. Hadir Pak. Kemudian Siti Aisyah. Hadir Pak. Tri Putra Pertama. Hadir. Kiki. Hadir Pak. Kemudian Vitayanti. Hadir Pak. Lanjutan materi pelajaran kita yaitu pendidikan Pancasila, masalah norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita lanjut pelajaran kita pada pagi hari ini, jadi Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak tuh. Sebelum kita pelajaran kita mulai, jadi Bapak bertanya, mungkin ada anak Bapak yang ingin masih ingat. Jadi sebelum kita Bapak tanya dong, siapa sih yang sudah merasakan sholat subuh tadi pagi nih Bapak? Jadi alhamdulillah Bapak mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sholat subuh ya merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Ia merupakan dari norma agama kita disuruh untuk sholat subuh. Kemudian salah satu tadi kan tentunya anak-anak pergi sekolah kan pasti berpamitan. Berpamitan ataupun minta izin dari sekolah ya kepada orang tua kita. Jadi mungkin anak bapak kan pasti tahu kan, kita harus kalau kita salaman ya kita mengucapkan apa biasanya dengan orang tua kita ya? Mengucapkan baik. Jadi iyalah pertanyaan bapak menyapa kepada bapak karena kita sebagai manusia ya makhluk hidup ya harus kita ya alam pergi sekolah ataupun kita harus berpamitan dengan kedua orang tua kita dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ia adalah merupakan norma kita, norma agama kita kan, jadi kita harus salam kepada orang tua kita. Ada dua tentang berpakaian. Berpakaiannya tentunya kita kan haruslah rapi. Karena kalau rapi ya kita namanya nampak kalau kita jadi haruslah rapi ya tentang norma apa namanya kesopan pintar kesopanan. Alhamdulillah kalian sudah bisa jawab. Jadi Bapak simpulkan bahwa pada tujuan dari pelajaran hari ini adalah tujuan dari pelajaran pada hari ini adalah yang pertama kita yang menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan. Yang kedua adalah menganalisis permasalahan pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menganalisis penyebab masalah atau pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menganalisis solusi pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah menganalisis masalah, penyebab masalah, dan solusi dalam pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Ia nanti tujuan dari pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini, masalah norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak tanya masalah norma dalam kehidupan sehari. Bapak jelaskan kembali bahwa tadi ketika pelajaran kita PKN masalah norma dalam kehidupan sehari. Bapak tanya apa sih norma? Baik, Kiki. Kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin ada yang lain selain Kiki. Tadi kan aturan ataupun apa namanya pedoman atau aturan. Mungkin ada yang lain yang anak masalah apa sih ya norma? Boleh tanya. Saya takut norma misalnya disebutkan yang kawan boleh. Coba Nur Asifa.
Apa sih norma? Norma adalah kebiasaan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik. Kemudian mungkin ada yang lain dari ada semua yang bagus. Jadi norma ya adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang masih dengan norma. Pertama ada norma kesopanan, yang keempat adalah norma hukum. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, selain 4 norma, apa sih norma agama sih? Apa arti daripada norma agama? Mungkin ada yang tahu Mas ya? Tuhan yang Maha Esa, bagus. Mungkin ada yang saja. Apa yang disebut dengan norma agama? Coba mohon Adit. Bagus. Yang lebih jelas apa? Yang dimaksud dengan norma agama. Soalnya ingat kembali, mohon Adil. Seperti aturan yang bersumber dari kitab suci, ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagus, semangat semangat. Jadi norma agama adalah ya seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci yang berisi perintah, larangan dan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian norma agama ya contoh dari norma agama. Muhammad Alif, contohnya. Sholat. Selain sholat apa dia? Mengaji. Kemudian asifah. Berpuasa. Kemudian baik, semua gambar bagus dari beberapa norma agama. Selain norma agama, yang kedua norma kesopanan. Coba, mungkin ada di antara Bapak tuh masih ingat tentang norma kesopanan. Coba, mungkin siapa namanya yang belakang? Aldian. Yang disebut dengan apa yang maksud dengan norma kesopanan? Bayuji. Mengucapkan kata bersih. Oke, baik. Kemudian yang lain mungkin ada tahu? Apa yang maksud dengan norma kesopanan? Pakaian rapi ya. Pakaian rapi. Kemudian lagi? Adit? Baik. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat. Baik. Yang dikatakan norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup bermasyarakat. Ada dua daripada ya. Apa? Contohnya contoh. Mengucapkan. Kemudian menyapa pada saat bertemu. Namanya ya kesopanan, norma kesopanan maksudnya kalau kita jumpa dengan guru, dengan lebih tua kita harus hormat. Yang dikatakan norma kesopanan. Jadi nanti kalau orang tua lewat, jadi kita harus hormat kepada norma kesopanan. Nah, kemudian ketiga, sampai masih ingat norma yang ketiga? Apa yang maksud dengan norma kesusilaan? Muhammad Ajril. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Ayo, bisa yuk. Yang maksud dengan kesusilaan? Norma kesusilaan. Egi. Prani manusia. Contohnya seperti apa contohnya? Menjenguk teman yang sakit. Kemudian yang kedua, selalu mengedepankan sikap jujur. Baik, kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya yang terakhir. Norma hukum. Oke, norma hukum. Reda. Norma hukum artinya peraturan yang berasal dari pemerintah.
Dari perintah bagus. Aku. Nah, kemudian Kiki. Norma hukum adalah Pemerintah sanksinya pidana atau perkara yang dibuat oleh negara. dibuat oleh negara baik. Kemudian siapa lagi selain ada Kiki? Muhammad Azril. Yang masih Aturan yang mengingatkan seluruh warga negara serta bersumber dari undang-undang yang berlaku dan terdapat undang-undang yang berlaku dan terdapat sanksi. Nah, karena hukum harus mendapat sanksi. Kemudian mungkin ada yang dapat memberikan contoh. Contoh. Mungkin Cantika, contohnya apa kalau ada norma hukum contohnya? Pak. Selalu mematuhi peraturan di sekolah. Nah, berarti sanksi. Kemudian Kiki, selain menyeberang di jalan yang melalui zebra cross, ada dua. Karena ia yang menulis sanksi. Baik. 4 tadi daripada 4 ya sudah dijelaskan bahwa normanya ada 4. Yang apa ya? Yang pertama tadi? Norma agama. Yang kedua? Kesopanan. Yang ketiga? Yang keempat adalah norma hukum. Jadi, dapat Bapak sampaikan kembali di dalam normanya kan ada aturan sanksinya. Pertama dari 4 norma tadi, pertama adalah norma agama. Memang kita dasar dari agama dari ada kitab suci kan. Kemudian norma yang kedua norma apa tadi? Kesopanan. Kalau kesopanan tentunya kalau kita harus jumpa dengan orang tua kita harus apa nih? Ucapan apa? Hormat. Kemudian ketiga ada kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, dari 4 norma nanti kita ada tugas yang Bapak berikan kepada anak Bapak tuh dari 4 norma tadi nanti anak-anaknya bisa mengamati gambarnya nantinya ada disebutkan ya apa masalah gambar tersebut dan apa penyebabnya dan solusinya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
hasil kelompok satu mempresentasikan hasilnya. Nanti kelompok lain bisa juga atau menambahkan ataupun ada mana kekurangannya boleh. Kita sama-sama. Baik, untuk kelompok satu dan dua kelompoknya silakan bacakan hasil diskusinya. Dengarkan ya. Dan sedikit ya. Dan sedikit. Dan sedikit dari satu. Solusinya. Oke, lihat gambar kedua. Buka gambar kedua. Baik, dua tolak tanggapannya. Apakah ada betul? Apakah ada betul jawabannya ya? Oke, kalau udah betul, kita bersemangat dulu. Bagaimana semangat? Tepuk semangat. Anu kelompok apa? Mari kita untuk mempresentasikan kelompok. Kelompok apa? Sesuai kelompoknya membacakan. Jangan duduk. Kalau udah rapi, kelompok ada hadiah nanti. Ada hadiahnya. Makanya yang di bapak itu bukan nilai. Ada hadiahnya kalau yang sudah. Bacakan. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami ya. Gambar 1, masalah yang terjadi siswa di bawah umur mengendarai motor sendiri tanpa menggunakan helm saat pergi ke sekolah. Penyebab masalah jarak dari rumah ke sekolah jauh dan orang tuanya selalu sibuk untuk mengantar anaknya ke sekolah. Solusi, naik kendaraan umum atau ke sekolah minta diantar oleh orang tua atau keluarga. Gambar 2, masalah yang terjadi pembulian di sekolah. Penyebab masalah, korban pembulian memiliki warna kulit hitam dan berbeda dari temannya. Solusi, tidak membeda-bedakan teman, menunjukkan teman apa adanya, saling menghormati teman. Oke, bagaimana kelompok lain? Mantap, semangat. Jangan duduk. Kita lanjutkan kelompok yang terakhir, kelompok 5. Silakan berjumpa untuk Kami dari kelompok 5, masalah tidak menggunakan helm di bawah umur. Penyebab jarak dari rumah ke sekolah jauh, orang tuanya sibuk. Solusi, naik kendaraan umum ke sekolah tidak antar oleh orang tua. Masalah pembulian di sekolah. Penyebab korban pembulian memiliki kulit hitam berbeda dari temannya. Solusi, tidak membedakan teman, menerima teman apa adanya, saling menghormati. Oke, bagaimana yang kelompok lain? Semangat. Jadi sekarang Bapak bagikan soalnya itu kerjakannya ya, usah pakai kelompok ya, pakai seorang teman, berarti pakai individu. Nanti dikerjakan, cara kerjakannya cuma melingkari. Soalnya ada 5 soal, setiap soal nanti kita beri lingkari ataupun disilang boleh lah, disilang setiap pertanyaan. Jadi Bapak bagikan ya, itu tiap satu orang dapat 1. Nah, Bapak bagikan. Langsung disilang.
5 soal ini, 5 soal. Tanggal 13 gitu. Tanggal 13. Kita langsung. Senang Panila, ada sini sana. Bername. Bername. Bulan 9, bulan 10 deh. Sampai belum? 2020 nilainya apa nilai? Hari kelas hari. Ini Pak nilainya Pak. Nilai satu Kan soal jangan sampai ada yang tidak betul dengan temannya itu namanya soal. Keadilan yaitu menjadi pedoman dalam berperilaku Masing-masing duduk. Nama Jordan kelas 5 hari aku Senin tanggal 13 bulan dari 13 boleh kita aja ya kemudian kerjakan ya tanggal 13 Oh, tidak boleh. Dibaca. Nomor 1 kan ada kasih kawan asal tidak Iman. Atribut. Nilai bapak nilainya ya. Bukan kita. Bapak nilainya ya. Kita isi aja. Isi dilingkari ya. Isi kan. Ya, sampai dengan isi kan. Isi kan. Iya. Nomor 4. Perbuatan tersebut sudah melanggar norma estetik, adapun tidak yang Ya. Masih anak tomato, coba Pak amati dua, nampaknya pelajaran kali ini nampaknya
oke, bagus. Jadi untuk ini ulangan Bapak dulu Bapak amati dan Bapak nilainya pun sudah cukup lumayan bagus. Jadi yang belum lihat yang perlu ditingkatkan. Jadi untuk kesimpulan yang mana untuk kesimpulan mungkin ada anak-anak pelajaran bagian evaluasi. Jadi udah Bapak amati, Bapak nilai pun bagus. Jadi untuk kegiatan pagi hari ini Bapak mau minta salah satu siswa menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari pagi hari ini, terutama dalam pelajaran Pancasila yaitu norma dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada anak Bapak tuh yang bisa menyimpulkan pelajaran pagi hari ini berkaitan tentang norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari. Contoh tadi norma agama, kan? Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Mungkin ada anak Bapak yang bisa menyimpulkan pada pelajaran pagi hari ini. Mungkin Muhammad Azril bisa nyimpulkan Muhammad Azril di meja boleh nyimpulkan sini. Yang sedikit Muhammad Azril simpulkan. Norma adalah kebiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 macam norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Baik, demikianlah kesimpulan yang mendapat anak kita bersama. Ya, jadi dari pahami bahwa kesimpulannya benar kata siswa kita Muhammad Adil bahwa kesimpulannya normanya adalah kebiasaan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 norma katanya, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mungkin Bapak ada tidak lanjut dari Bapak, mudah-mudahan jadi untuk kesimpulan Bapak ataupun Bapak berikan yang masukan sedikit, mungkin ada yang kita tanyakan pelajaran tentang masalah norma-norma Pak cukup sekian. Mungkin Bapak tidak lanjut, mudah-mudahan dengan pelajaran pada hari ini kita lanjutkan lagi ke pelajaran yang selanjutnya. Mungkin itu tentang norma apakah ada suke atau gembira pelajaran itu? Suke. Alhamdulillah. Jadi Bapak cukupkan sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kemaskan buku dulu. Nanti kita berdoa. Kemaskan ya. Kemaskan bukunya. Kita seperti biasa berdoa. Seperti biasa kita berdoa. Berdoa untuk pulang. Berdoa. Kemaskan bukunya dengan Haikal itu doain apa sebutnya? Pimpin Haikal. Ayo, pimpin.